Baik, kita mulai lagi ya. Jadi yang akan kita bahas topik pagi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita melakukan proses pengolahan fosfor secara biologis gitu ya. Mengapa fosfor ini harus dikendalikan? Seperti kita ketahui bahwa baik fosfor maupun N adalah merupakan sumber nutrien bagi organisme khususnya alga. Ya, jadi kalau kita buang misalnya ke badan air dalam proses ini melalui air limbah, maka N dan P ini akan menyebabkan proses eutrofikasi gitu ya. Dan yang kita pahami adalah bahwa baik N dan P ini akan mempercepat pertumbuhan alga yang kita kenal dengan alga blooming gitu ya. Dan ini akan menyebabkan permasalahan di badan air. Karena itu biasanya standar untuk effluent N dan P itu tidak boleh melebihi 3 mg per N ya, miligram per liter. Sementara untuk P itu 1 mg per liter gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kalau kita ingin mengendalikan nutrien dari air limbah, sebetulnya perhatian kita lebih mengarah kepada P daripada pada N. Nah, mengapa demikian? Karena kalau kita mengendalikan P-nya ya, maka otomatis N bisa terkendali. Tetapi kalau misalnya kita mengendalikan N ya, N itu bukan hanya berasal dari air limbah saja, tetapi N sendiri itu oleh organisme bisa diambil dari udara melalui proses fiksasi. Jadi sumber N itu bisa dari air limbah sendiri maupun dari udara. Karena itu sebetulnya akan lebih mudah bagi kita kalau melakukan proses pengendalian nutrien, lebih mudah fokus kita mengendalikan P-nya. Kalau kita bisa menekan P menjadi kecil, otomatis N itu tidak bisa berfungsi seperti yang seharusnya. Saudara ingat kan dalam proses pertumbuhan organisme, baik bakteri maupun algae, ya, secara prinsip mereka itu akan tumbuh menjadi organisme baru dan berkembang biak itu apabila mendapatkan suplai N dan P dalam jumlah yang cukup. Kalau salah satu dari keduanya itu kekurangan, maka yang kekurangan itu akan menjadi rate limiting faktornya. Jadi yang akan menjadikan pembatas untuk proses pengembangan gitu ya. Kalau misalnya P-nya sedikit misalnya, sedangkan N-nya banyak, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa ketika P ini habis, maka organisme baru atau algae maupun mikroorganisme tidak bisa tumbuh. Kenapa? Karena kekurangan P, walaupun N-nya berlebih. Demikian juga kalau sebaliknya. Kalau N-nya kekurangan, kemudian P-nya berlebih, juga akan mengalami kondisi yang sama. Cuma bedanya ya kalau misalnya air limbahnya itu kekurangan N, maka secara prinsip seperti yang saya sampaikan, organisme itu bisa mencari N sendiri melalui proses fiksasi dari udara. Jadi artinya lebih mudah bagi kita untuk mengendalikan P ya untuk nutrien ini daripada N gitu. Intinya begitu. Nah, sebetulnya di dalam proses pemilihan teknologi pada waktu awal pengendalian P itu banyak digunakan proses kimiawi ya, seperti menggunakan koagulan ya, baik alum, veriklorida, seperti kita ketahui itu koagulan yang cukup bagus ya. Kemudian ada kapur juga. Nah, namun seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya kita melakukan proses kimiawi itu, prinsipnya kita menambahkan zat ya, menambahkan zat atau massa ke dalam air limbah kita sehingga secara prinsip menambah jumlah lumpur ya. Akibatnya biaya ini jadi relatif mahal. Pertama adalah biaya untuk membeli bahan kimianya, ya, itu juga biaya. Kemudian yang kedua adalah dalam hal penanganannya, ya seperti kita ketahui kalau yang namanya alum, ferriklorid itu harus ditempatkan di tempat khusus yang tidak terlalu lembab, sebab kalau terjadi kelembaban maka akan terjadi proses pengendapan ya, atau bukan pengendapan, pengerasan ya, jadi terjadi proses solidifikasi, jadi dia mengeras gitu. Nah,
sehingga perlu penyimpanan yang relatif juga mahal jadinya ya. Jadi artinya kalau kita bandingkan dengan proses biologis, maka ini jauh lebih mahal gitu kimia, karena itu pilihan terbaik sebetulnya adalah proses biologis. Nah, hal yang menarik lagi dari proses biologi ini adalah karena dari hasil pengamatan ya ternyata bahwa mikroorganisme itu mampu mengakumulasikan P di dalam istilahnya di dalam tubuhnya itu lebih banyak daripada yang diperlukan. Gitu. Sebentar ini suaranya kok gaung terus ya saya. Mudah-mudahan saudara tidak ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting di saudara tidak gaung ya. Kalau saya sendiri malah gaung. Saya sendiri nggak enak mendengar suara saya itu. Baik ya. Jadi secara prinsip begini. Saya kan sudah pernah menyatakan kepada saudara ya bahwa kalau misalnya komposisi sel atau mikroorganisme, ya sel mikroorganisme itu seperti yang kita ketahui, yang sering kita gunakan, ya yang paling sederhana itu C5, H7, NO2, P 0,074 ya. Nah, biasanya karena P saking kecil di situ biasanya tidak disebut. Jadi rumus sel itu biasanya cuma C5H7 NO2, yaitu sel mikroorganisme. Jadi P-nya kadang-kadang karena sekian koma jadi sering tidak ditulis. Tapi hakikatnya yang ingin saya katakan itu adalah kalau dilihat dari segi komposisi tubuhnya, maka di dalam sel itu ada P ya fosfor sebesar 1/5 dari N. Seperti kita ketahui kalau misalnya N itu kurang lebih sekitar 12 sampai 14% ya dari bahan organik itu. Nah, kalau misalnya N-nya itu adalah kurang lebih sekitar tadi disampaikan sekitar 12 misalnya, maka P itu kurang lebih jumlahnya di dalam sel itu 1/5 dari N tadi. Jadi 12 dibagi 5. Ya, jadi kurang lebih sekitar berapa itu ya 12 bagi 5 itu kurang lebih 2, sekian gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya dalam komposisi yang sederhana kita seneng CNP itu perbandingannya kurang lebih 100 12,5 N-nya terus kemudian P-nya itu 2,5 ya. Jadi supaya mudah baginya. Jadi 12,5 dibagi 5 kan 2,5 ya. Nah, jadi secara prinsip sebetulnya kalau dilihat dari akumulasi P yang ada di dalam mikroorganisme ya sesuai dengan rumus dari selnya sendiri itu seharusnya jumlah P itu kurang lebih hanya 1/5 dari ini ya dari N gitu. Atau kalau dilihat dari jumlah sel seluruhnya kalau C5H7 NO2 itu kurang lebih sekitar 80 sekian ya gitu. Nah, P itu kok kurang lebih 0,0 sekian. Jadi kalau diperkan itu ya dirasiokan itu kurang lebih hanya 1, sekian persen gitu ya. Jumlah P itu. Namun dalam kenyataannya sering kita amati bahwa terjadi proses penumpukan ya atau akumulasi P di dalam organisme gitu. Melebihi kebutuhannya tadi. Kalau tadi misalnya kebutuhannya itu dia sekitar 1,2%, tapi kadang-kadang sampai 3-4% atau 5% gitu. Orang-orang aneh kok bisa ya? Kan dia tuh sebetulnya kalau lihat dari komposisi tubuhnya itu kalau kita perhatikan P itu harusnya hanya sekitar satuan saja, 1, sekian persen. Tapi fakta membuktikan bahwa di dalam proses tubuhnya gitu ya, di dalam tubuh organisme itu khususnya dari lumpur aktif itu dia bisa mengambil P lebih besar daripada ya lebih besar dari kebutuhannya dia sendiri, kebutuhan organisme itu sendiri dalam menyusun komposisi tubuh organisme tersebut. Kok bisa gitu ya? Bisa sampai 3-5% gitu dari
rasio dari selnya sendiri. Kok bisa besar sekali gitu ya? Dari mana? Nah, dalam penelitian berikutnya diketahuilah bahwa mikroorganisme itu mengakumulasi P di dalam mikroorganisme yang disebut sebagai PAO, ya, phosphate accumulating organisme. Jadi organisme pengakumulasi fosfat. Nah, kenapa dia bisa diakumulasi? Nah, itu yang menjadi perhatian di dalam penelitian ini, ya. Jadi yang saya ingin jelaskan di sini bahwa dalam proses pengolahan fosfor secara biologis kita bisa melakukan proses pengolahan untuk P ini melebihi apa yang dibutuhkan. Melebihi apa yang dibutuhkan oleh mikroorganisme itu sendiri. Kan ini suatu yang menguntungkan, kan, gitu ya. Artinya yang harusnya apa, dia hanya 1%, dia bisa meningkat menjadi 3-5% gitu ya. Nah, artinya ada P ekstra yang bisa diambil oleh mikroorganisme, dalam hal ini PAO, ya, sehingga kelebihan P itu bisa diambil oleh mikroorganisme, gitu ya. Sehingga secara prinsip proses pengolahan biologis ini menjadi suatu hal yang menarik, gitu ya. Nah, ini kok jadi ngulang-ngulang ya, sebentar ya, saya ini dulu. Baik, ini kelihatan lagi nggak layarnya nih? Kelihatan, Pak. Baik ya, jadi kita lanjutkan. Jadi secara prinsip yang dari apa yang saya jelaskan tadi, bahwa proses pengolahan biologis itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil atau untuk mengolah fosfor, ya. Dan itu memanfaatkan kemampuan dari PAO atau yang kita sebut dengan fosfat accumulating organisme untuk mengambil P melebihi kadar yang seharusnya, ya. Dan ini tentunya akan menjadi sesuatu yang menguntungkan gitu, karena jumlah P yang diolah menjadi lebih banyak. Nah, karena itu kalau ada air limbah dengan kelebihan P, itu kita gunakan proses pengolahan biologis, ya, sehingga memenuhi baku mutu yang berlaku. Nah, sebetulnya kenapa PAO ini mampu mengolah melebihi baku mutunya gitu ya, atau yang dalam proses ini disebut sebagai enhanced BPR, BPR. Jadi proses pengolahan fosfor secara biologis yang di apa namanya itu di enhance itu ditingkatkan gitu ya, ditingkatkan ditingkatkan ya, perbaiki mutunya, atau yang dipercepat ya, bisa ditingkatkan atau dipercepat gitu ya. Jadi intinya FPBR itu adalah proses pengolahan fosfor yang diperbaiki tingkat removalnya akibat kemampuan dari PAO menyimpan P. Nah, yang perlu saudara ketahui ya, bahwa seperti juga N, P itu juga terdiri dari P organik dan P anorganik gitu ya. P organik itu adalah P yang berada di dalam komposisi tubuh mikroorganisme gitu ya. Jadi
itu yang itu yang kita pahami, bahwa P itu menjadi bagian dari mikroorganisme sendiri. Karena itu kita sebut sebagai P organik ya. Nah, di samping P organik ada juga P yang anorganik ya. P yang anorganik itu terdiri dari dua. Ada yang disebut dengan ortofosfat, ada lagi yang disebut dengan polifosfat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya PaO ini mengambil P ya, kalau dia mengambil P, maka P itu dia ambil untuk menjadi bagian dari tubuhnya. Nah, itu biasanya disimpan dalam bentuk ATP ya, adenosin trifosfat ya. Jadi P ini diakumulasikan sebagai bagian dari tubuhnya, bagi komposisi tubuhnya. Tapi kalau ketika kita mengatakan bahwa P itu diambil oleh mikroorganisme dalam jumlah yang berlebih ya, atau disebut dengan luxury uptake P disebutnya, luxury ATP itu berarti pengambilan P yang berlebih, itu ternyata setelah diamati dia tidak menyimpan dalam bentuk ini. Tidak menyimpan dalam bentuk organik P, tetapi dalam bentuk inorganik P, yaitu dalam butiran polifosfat ya di dalam tubuhnya. Itu sebabnya mengapa ya mikroorganisme itu mampu mengambil P melebihi dari kebutuhan metabolisme yang seharusnya. Kenapa? Karena dia menyimpannya dalam bentuk butiran polifosfat gitu ya. Jadi pada prinsipnya P yang ada di dalam air limbah itu diambil untuk menyusun tubuhnya, membentuk polifosfat, membentuk organik fosfat ya. Dan di sisi lain dia juga mengambil kelebihan fosfat yang ada di air dalam bentuk polifosfat dan disimpan di dalam tubuhnya. Nah, ini untuk apa ini gitu ya? Ini yang menarik juga untuk diketahui gitu. Nah, jadi itu prinsip daripada luxury uptake P maupun pengambilan fosfat yang berlebih yang dilakukan oleh PaO, fosfat accumulating organism ya. Nah, hal yang menarik juga mungkin perlu saudara ketahui bahwa proses terjadinya pengambilan P berlebih ini ya terjadi apabila dilakukan dalam kombinasi proses anaerobik dan aerobik. Jadi misalnya kalau kita hanya atau hanya menggunakan proses aerobik saja atau proses anaerobik saja dalam sistem pengolahan kita, maka proses luxury uptake P ini tidak akan terjadi. Jadi untuk meningkatkan kemampuan pengambilan P oleh mikroorganisme, khususnya PaO ini, maka proses pengolahan air limbah yang dilakukan itu setidak-tidaknya harus merupakan kombinasi dari anaerobik dan aerobik. Ya. Barulah PaO bisa berfungsi. Jadi tanpa itu dia tidak akan berfungsi gitu ya. Jadi intinya harus melalui kombinasi anaerobik dan aerobik. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa PaO ini bisa berperan, artinya bahwa P bisa diambil secara berlebih dari air limbah, itu apabila dalam proses pengolahan air limbahnya, kita mengkombinasikan antara anaerobik dan aerobik. Nah, mengapa ini terjadi gitu ya? Nah, ternyata kalau kita lihat dalam keadaan anaerobik, misalnya seperti awal proses ya, dalam keadaan proses anaerobik, ya, ini mikroorganisme itu akan melepaskan P anorganiknya, dalam hal ini polifosfat. Dia akan lepaskan, dan dalam hal ini kenapa dia melepaskan itu? Jadi secara prinsip begini, kalau misalnya dalam kondisi di mana tidak ada suplai oksigen, ya, nah, mikroorganisme itu kan butuh energi gitu ya. Jadi untuk melakukan aktivitasnya, dia itu akan melepaskan ATP, melepaskan P organik dengan menguraikan ATP yang ada di tubuhnya. Tadi sudah saya sampaikan kan ada ATP, kemudian dilepaskan menjadi P organik dan
ADP. Jadi ATP dikonversi menjadi ADP plus P organik. P anorganik. P anorganik ini dalam bentuk polifosfat. Nah, dalam proses ini dihasilkan energi. Nah, energi yang dia peroleh itu kemudian dia gunakan untuk mengolah karbon ya dalam jumlah yang sedikit gitu. Jadi dia memang hemat energi di situ ya. Jadi tidak terlalu jor-joran gitu. Nah, jadi secara dia menyimpan asam lemak di dalam tubuhnya gitu ya dalam bentuk PHA. Nah, kemudian ketika air limbahnya itu beralih menjadikan di prosesnya anaerobik dulu, terus kemudian aerobik ya. Kemudian ketika masuk ke dalam proses aerobik, ya, maka dia mendapatkan ini ya, dia mendapatkan suplai oksigen kan. Nah, ketika dia mendapatkan suplai oksigen, barulah dia memanfaatkan karbon sebagai sumber energinya yang sebelumnya dia simpan gitu ya, tidak diorai. Jadi kalau misalnya Anda melihat dari apa? Dari kurvanya gitu ya. Saya tidak perlihatkan kurvanya. Jadi ketika proses anaerobik, maka karbon itu akan, atau BOD atau COD dalam ini akan berkurang sedikit ya. Ketika masukkan anaerobik, ketika kita masukkan dalam proses berikutnya yaitu aerobik, maka karbon yang sudah menurun sedikit itu akan tambah menurun ke banyak sampai menuju titik yang paling minimum gitu ya. Sampai hampir semuanya karbon itu terolah. Itu ketika masuk aerobik. Tetapi kalau kita melihat dari kurva P anorganik atau kurva P-nya, ya, fosfor, pada waktu proses anaerobik, maka akan terjadi peningkatan fosfor. Jadi fosfor akan dilepaskan ke air oleh mikroorganisme, dalam hal ini PaO, ya, sehingga konsentrasi P justru naik pada waktu kondisi anaerobik. Tapi begitu masuk ke kondisi aerobik, maka P yang dilepas diambil lagi oleh mikroorganisme untuk proses pertumbuhan organismenya sendiri, ya, pertumbuhan selnya. Jadi akibatnya yang tadi di dalam kondisi anaerobik P-nya itu sudah naik, ini kemudian menjadi turun pada waktu proses aerobik. Intinya begitu. Nah, jadi penjelasan ini kemudian diterangkan melalui dua model biokimia pertumbuhan bakteri ya, yang pada prinsipnya menggunakan dua pendekatan. Ya, ada pendekatan Como-Wenzel model, ada Como, ya, kemudian ada model Mino gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa gitu ya penjelasan keduanya. Nah, pertama Como-Wenzel model ini ya, ini model ini dikembangkan tahun 85. Jadi model ini mereka menggunakan model Acinetobacter ya, genus Acinetobacter, bakteri yang dalam hal ini dikenal sebagai tipikal yang mampu mengambil atau menguptake fosfor ya sebagai PaO jadinya. Nah, model apa Wenzel atau Como-Wenzel ini ya menggunakan metabolisme atau proses biokimia yang terjadi pada Acinetobacter untuk jalur C dan P-nya gitu ya. Jadi intinya bahwa model ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan dari genus Acinetobacter ya. Kemudian yang kedua yang juga dijadikan apa kunci atau dari model ini, mereka menggunakan pendekatan ATP, rasio ATP dan ADP maupun NADH dan NAD ya, sebagai parameter untuk mengendalikan proses. Maksudnya apa? Tadi kan sudah saya sampaikan ya di dalam proses penguraian P itu adalah bahwa P itu diambil oleh mikroorganisme dan diakumulasi di dalam tubuhnya ya, dalam bentuk ATP. Pada saat kondisi anaerobik, ATP ini kemudian akan dilepas, diurai menjadikan ADP plus ya
ADP plus polifosfat. Jadi P anorganik ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kondisi anaerobik, rasio ATP dan ADP itu menjadi sangat penting ya, untuk memastikan kecukupan dari sumber energi ya, yang akan digunakan oleh organisme dalam melakukan proses metabolismenya. Karena seperti saya katakan tadi, untuk mendapatkan energi bagi aktivitasnya, maka organisme ini akan melepaskan P dari ATP menjadi ADP ya. Jadi ATP menjadi ADP plus P dalam ini polifosfat ditambah dengan energi ya. Nah, proses perubahan ATP menjadi ADP itu melalui sebuah siklus ya, yang kan seperti kita ketahui kalau di dalam sistem reaksi itu selalu ada yang menjadi oksidator, ada yang menjadi reduktor gitu ya, ada yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reduksi. Nah, pasangan ATP dan ADP berubah besi itu tuh harus diimbangi dengan perubahan NADH menjadi NAD gitu ya, intinya begitu. Yang ini sebagai asetornya. Jadi NADH dan NAD juga harus diidentifikasi atau harus diketahui rasionya untuk memastikan adanya kecukupan supply dan demand-nya ya, antara reduksi atau reduktor dengan oksidator gitu intinya ya. Jadi secara prinsip rasio keduanya itu merupakan hal penting menurut Homer dan Wenzel itu. Sehingga apa yang terjadi ya, pada waktu kondisi anaerobik ya, di sini dikatakan bahwa konsentrasi asetat, sebentar ya, saya sampaikan lagi. Jadi karbon di dalam kondisi anaerobik itu diurai oleh sel itu setelah terkonversi menjadi asetat. Ingat nggak dalam proses anaerobik seperti yang saya katakan, prosesnya itu berjalan dari mulai proses hidrolisis ya, artinya karbohidrat, lipid, lemak, protein itu mereka konversi ya, konversi sehingga menjadi monomer. Jadi dalam bahasa lebih ininya sederhananya, karbohidrat, lipid dan protein itu adalah kompleks ya, senyawa C yang kompleks. Nah, senyawa C kompleks itu tidak bisa diurai oleh tidak bisa diolah secara intraseluler di dalam sel tubuh manusia karena masih berupa senyawa kompleks. Senyawa C kompleks itu harus dirubah dulu menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui dua proses hidrolisis ya, proses dia larut di dalam air. Kemudian yang kedua setelah hidrolisis adalah proses asidifikasi, proses pembentukan asam volatile ya. Proses pembentukan asam volatile. Nah, di antara proses asam volatile itu nanti ya, semuanya itu akan terkonversi menjadi asetat. Itu senyawa karbon yang paling sederhana yang memungkinkan dia bisa digest atau dicerna oleh sel. Nah, proses masuknya asetat, jadi si senyawa organik yang kompleks tadi dirubah atau polimer menjadi monomer gitu ya. Monomer itu disederhanakan lagi ya sehingga menjadi asetat. Nah, asetat ini kemudian nanti baru bisa masuk ke dalam sel mikroorganisme dan di dalam sel itu kemudian diolah dengan menggunakan enzimnya gitu ya, enzim yang sesuai gitu intinya begitu. Nah, proses masuknya asetat ke dalam sel mikroorganisme itu melalui proses difusi ya. Proses difusi melalui hubungan ekstraseluler. Jadi asetat yang ada di luar dengan konsentrasi tinggi akan berdifusi masuk ke dalam sel gitu ya. Nah, di dalam sel itu kemudian apa yang terjadi? Terjadilah proses metabolisme biokimia. Nah, proses metabolisme biokimia yang terjadi di dalam sel itu apa? Jadi si asetat yang tadi di luar berdifusi masuk ke dalam sel, kemudian dia dirubah ya oleh ATP menjadi asetil koenzim A. Kemudian
pada saat yang bersamaan ya ATP-nya sendiri melepas kation ya, dan anion gitu untuk menyeimbangkan, kan seperti yang saya sampaikan dalam proses penguraian biokimia, yaitu pasti akan terjadi proses oksidasi dan reduksi secara bersamaan gitu ya, karena selalu ada jual beli atau tukar menukar sel elektron gitu ya, sehingga itu sebabnya pasti ada yang diikat, ada yang dilepas. Jadi ketika asetat berubah menjadi asetil koenzim A, ya maka ATP-nya sendiri berubah melepaskan kation dan anion dalam hal ini K dan Mg serta H2PO4 gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang H2PO4 minus ini yang kita bilang sebagai polifosfat tadi ya. Nah, dia akan dilepaskan ke larutan, sehingga kalau kita lihat dari segi konsentrasi bulk ya, konsentrasi di dalam larutan, di dalam air limbah, maka kadar P meningkat pada saat itu. Kenapa meningkat? Karena ATP berubah menjadi ADP ya, dengan melepaskan polifosfat ini, dan pada yang saat bersamaan ya si asetat yang masuk ke dalam selnya itu berubah menjadi asetil koenzim A gitu ya. Jadi intinya begitu. Kalau kita melihat reaksinya ini seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini di dalam proses sebelumnya ya polifosfat itu bereaksi dengan ADP dan tersimpan di dalam tubuhnya dalam bentuk ATP ini gitu. Ya. Terus terurai lebih lanjut lagi, kalau itu tadi D, ya kalau ini M berarti monofosfat ya, jadi P-nya tinggal 1. Ya sama dengan, saudara juga ingat kan di dalam proses penguraian anoksik atau denitrifikasi ya, itu kan juga terjadi pemanfaatan O oleh mikroorganisme dari NO3. NO3 menjadi NO2, NO2 menjadi NO ya, kurang lebih seperti itu. Ini juga begitu. Jadi polifosfatnya dimanfaatkan, ya dirubah jadi itu ya, dirubah jadi ATP, disimpan dalam bentuk ATP. Nah, karena itu kalau kita lihat ya, kalau di sini kalau ada 2 ADP, nah, 2 ADP pasti akan menjadi ATP menjadi AMP ya, kalau seimbangannya kan gitu kan, karena ini 2 kan, di fosfat 2 fosfat, ini 2 fosfat, trifosfat ada 3, mono 1 ya, 4 ya, jadi kurang lebih begitu. Nah, jadi secara prinsip rasio yang tadi itu ATP ini dibanding dengan ADP ya, kemudian NADH dibanding dengan NAD itu sebagai rasio pentingnya gitu ya. Nah, di dalam proses ini metabolisme asetat ya, kalau saudara melihat proses perjalanan perubahan ya, perubahan dari monomer atau polimer menjadi monomer sampai kemudian berubah lagi menjadi unsur-unsur terkecilnya kalau dalam proses pengolahan ini proses pengolahan aerobik misalnya, itu menjadi CO2 dan H2O. Kemudian kalau kita bicara proses anaerobik itu menjadi CO2 dan NH4 misalnya, metan. Itu pada prinsipnya ya penguraian karbon itu memenuhi ada siklus TCA, ada lagi siklus untuk pengolahan ini ya, atau lagi siklus Ehrenberg-Meinhof itu ya, yang biasa kita gunakan sebagai penjelas dalam biokimianya gitu, penjelas bagaimana perjalanan karbon dari satu sisi ke sisi lain. Tapi bagi kita yang penting di sini adalah saudara cukup memahami ya bahwa ketika proses di dalam anaerobik itu, maka yang terjadi adalah
seperti di proses 6 gitu ya. Jadi bahan organik kompleks atau dalam hal ini karbon kompleks itu kemudian nanti disederhanakan menjadi monomer dalam bentuk asetat ya. Terus kemudian karena butuh energi ya untuk mengolahnya, asetat itu berubah menjadi asetil koenzim A. Terus kemudian ya oleh ATP itu dikonversi ya, karena seperti yang saya bilang ATP nanti berubah menjadi ADP, mendapatkan mengeluarkan P ini, sehingga ini nanti akan terbentuk menjadi begini ya. Jadi ini merupakan akumulasi dari karbon gitu ya, akhirnya karbon yang akan kemudian nanti diurai lagi pada saat proses biologis. Jadi dalam proses anaerobik ya, yang perlu saudara pahami, dalam proses anaerobik ATP yang ada di dalam sel mikroorganisme itu dirubah menjadi ATP dan ADP untuk mendapatkan energi, sehingga dengan demikian dia digunakan untuk mengurai ya asetat atau dalam hal ini karbon ya, sumber karbon yang ada, sehingga menjadi senyawa kompleks sebagian yang disimpan dan CO2 gitu ya. Nah, karena itu di dalam proses ini bisa menjelaskan mengapa ketika kita memeriksa grafiknya, penurunan karbon relatif sedikit, tetapi di sisi lain fosfatnya justru naik gitu ya. Nah, ini akan kemudian berubah ketika dilanjutkan dengan proses berikutnya, proses aerobik ya. Di dalam proses aerobik itu maka akan dilakukan proses lanjutan berupa penguraian dari jadi penguraian daripada ini ya, pelanjutan tadi menjadi karena ada suplai oksigen, jadi tidak memanfaatkan lagi ATP. Ini kemudian diuraikan lagi oleh mikroorganisme menjadi CO2 dan H2O gitu ya. Ini persamaannya tidak diperhatikan, tidak diperlihatkan maksudnya. Ya, jadi secara prinsip itu yang bisa dijelaskan di dalam proses Menzel. Nah, terus ada model lain yang disebut dengan model Mino ya. Nah, model Mino itu ada sedikit perbedaan karena dalam proses ini ya model Mino menyatakan bahwa pereduksi yang dihasilkan oleh konversi glikogen menjadi asetil koenzim ya tadi yang sudah dijelaskan juga ya, ini proses ini itu melalui piruvatnya. Ini sebetulnya menjelaskan ini agak sulit karena ini harus menjelaskan siklus TCA maupun siklus ininya ya, glikogennya. Karena tidak saya jelaskan di sini, saudara cuma mengetahui saja nanti kalau misalnya mau melihat itu harus lihat persamaan biokimia dari persamaan siklus, gambar dari siklus kimia ya, bagaimana asetil koenzim itu atau konversi glikogen menjadi asetil koenzim yang melalui piruvat. Dan yang tadi, yang model Como-Menzel, itu menurut dia asetil koenzim itu sebetulnya melalui siklus TCA, gitu ya. Itulah sebabnya ada sedikit perbedaan, tapi hakikat utamanya tetap sama ya. Jadi asetat itu di-uptake atau diambil oleh organisme melalui proses intraseluler, gitu ya. Kemudian dia diaktifasi oleh asetil, ya. Nah, terus kemudian dari asetil ini, seperti tadi saya sampaikan, asetil sendiri ketika terbentuk dari asetat itu, ya dilakukan oleh ATP yang berubah menjadi ADP, ya dengan melepaskan P anorganik ke larutan.
Ya, kemudian nanti pada saat ya, jadi pada saat asetil itu terbentuk gitu ya, kemudian disimpan di dalam bentuk apa yang disebut dengan PHB, polihidrobuktirat ya. Nah, jadi disimpan di situ, kemudian nanti ini reaksinya begini ya. Jadi asetilkoenzim A dengan ini menjadi PHB ya, disebutnya PHB ini. Nah, terus kemudian nanti ini pada waktu proses selanjutnya dalam proses aerobik ini dimanfaatkan lagi oleh organisme sebagai sumber energi dan sumber karbon ya, dengan memanfaatkan suplai oksigen yang masuk ya, sehingga dengan demikian nanti ini akan berubah menjadi CO2 dan H2O. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, perbedaan antara Wenzel model dengan Mino model itu hanya terletak pada pemahaman bahwa menurut Mino konversi glikogen atau karbonnya itu menjadi asetilkoenzim ya, itu melalui jalur pirufat. Tetapi kalau dari prinsipnya Wenzel itu melalui siklus TCA gitu ya. Intinya perbedaannya hanya itu. Nah, sedangkan persamaan reaksinya kurang lebih seperti ini gitu ya. Hanya untuk menjelaskan urutan reaksinya. Jadi kalau misalnya coba saudara lihat persamaan 12 ini ya. Ini dari sel menjadi ya ini bukan sel namanya ya, menjadi karbohidrat, jadi karbon, sumber karbon itu kemudian menjadi ini asetat dengan asetat ini memanfaatkan asetat menjadi dengan ATP yang dirubah menjadi ADP dengan melepaskan ini ya, kemudian terbentuk. Jadi intinya sama dengan prinsip yang tadi ya, bahwa dalam proses anaerobik terjadi proses konversi ATP menjadi ADP sehingga P-nya terlepas. Pada saat yang bersamaan karbon yang berada di dalam larutan itu diakumulasi sebagian di mikroorganismenya gitu ya. Ini ya. Nah, ini kemudian nanti ketika masuk ke proses aerobik itu akan diuraikan menjadi CO2 dan H2O gitu ya. Nah, jadi ini tadi seperti saya bilang ini karena sudah menjadi tahap aerobik, jadi pHa tadi di urai lagi ya, yang sudah disimpan dalam proses ini pHa. Sebentarnya ya, ini kalau saudara perhatikan ada kadang-kadang disebut PHA, PHB itu hanya karena strukturnya saja beda, tapi intinya kurang lebih sama ya, yaitu cadangan karbon yang disimpan untuk kemudian diuraikan ya. Kalau ini bentar. Sebetulnya sama gitu ya, kalau saudara lihat di ini PHA, PHB, PA, cuman perbedaan strukturnya sedikit gitu ya, itu menyebabkan ini disebut PAP. Kalau Anda belajar biokimia mungkin akan lebih memahami maksudnya gitu ya. Nah, tapi intinya yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara itu adalah bahwa dalam proses anaerobik ini ya terjadi proses pelepasan P ya anorganik yang dalam bentuk polifosfat dan kemudian penyimpanan sebagian dari karbon. Jadi karbon ini berkurangnya sedikit sekali. Nah, ketika memasuki proses aerobik, maka cadangan karbon tadi dimanfaatkan sebagai sumber energi dan karbon dengan suplai oksigen ya. Nah, sehingga
apa namanya itu cadangan P yang ada itu bukan cadangan P yang ada di dalam air itu kemudian diambil kembali oleh mikroorganisme untuk proses pertumbuhan intraselulernya gitu ya, membentuk organisme baru. Nah, jadi model ini pada prinsipnya menjelaskan itu ya, kurang lebih cuma seperti yang sudah saya sampaikan, perbedaan dengan model Wenzel itu hanya terletak kepada pemahaman proses konversi glikogen menjadi koasetil enzim A itu kalau menurut Nino itu melalui jalur pirufat, kalau menurut Wenzel itu melalui jalur TCA gitu ya, TCA. Nah, tapi dari sisi lain model Nino ini sendiri ya masih belum bisa ada kelemahannya juga, belum bisa menjelaskan ini ya tentang pereduksinya NADH dalam ini untuk mereduksi PSRB menjadi asetat itu. Ya, ini belum benar-benar jelas gitu ya disampaikan di situ. Kemudian ketika dilakukan proses eksperimen dengan menggunakan parameter kunci rasio PHB dan asetat P yang seperti tadi disampaikan, itu ternyata tidak menghasilkan nilai kuantitatif yang konsisten dengan prediksi ya, kadang-kadang berubah. Tapi sebetulnya dulu saya ingat saya waktu S1 itu saya mencoba saya penelitiannya mengenai masalah ini ya. Memang bisa dipahami sih gitu ya. Walaupun kita sudah berusaha untuk memastikan ini uptake itu pada angka yang sama, tetapi dalam setiap setting selalu berubah gitu ya ininya nilainya itu. Jadi masih belum jelas mekanismenya bagaimana jumlah P yang bisa di-uptake dalam hal ini sebagai kelebihan P yang tadi saya bilang oleh PAO diambil sehingga melebihi kapasitas yang seharusnya. Jadi kadang-kadang 2%, kadang-kadang cuma 3%, kadang-kadang bisa sampai 5% yang bisa diambil itu ya. Jadi proses percobaan yang dilakukan itu bisa berubah-ubah, tidak menghasilkan hasil kuantitatif yang konsisten. Intinya begitulah. Jadi kalau misalnya kita melakukan percobaan sekarang dengan percobaan nanti boleh jadi agak berbeda gitu. Itu hal yang biasa saya kira. Karena sampai sekarang belum bisa dijelaskan gitu ya dari model kimia tersebut karena ada istilahnya mungkin diantaranya karena pathway-nya tadi ya, antara yang tadi apakah melalui jalur pirufat maupun melalui jalur TCA yang menyebabkan hasilnya menjadi berbeda. Tapi lepas daripada itu ya, kalau Anda mau melakukan proses pengolahan APBR, jadi ini bukan EPBR sebenarnya EBBR. Sebentar. Enhancing Biological Phosphor Removal ya. Ya, kalaupun saudara misalnya ini melakukan ini, saudara pertama harus memperhatikan dari jenis substratnya gitu ya. Pertama yang harus saudara pahami bahwa jenis substrat itu tentunya akan berpengaruh ya, apakah itu istilahnya berupa lumpur atau berupa padatan, berupa cairan misalnya berkat limbah. Terus kemudian seperti yang biasa ya, ketika kita bicara jenis substrat itu, ya ini berasal dari mana ininya ya, apakah kandungan organiknya itu
biodegradable enggak, lebih banyak dari yang itu non biodegradable-nya. Kemudian rasio CNP-nya gitu ya. Yang jelas proses EBPR ini harus digunakan untuk kondisi di mana P-nya itu berlebih. Kemudian yang kedua beban organiknya gitu ya. Yang perlu juga saudara ketahui bahwa di dalam proses ini, di dalam proses apa? Di dalam proses pengolahan biologis ini tetap unsur utama yang diolah itu adalah karbonnya sebetulnya. Jadi baik N maupun P itu sebetulnya hanya ikutannya saja ya, karena dia merupakan nutrien. Jadi pelengkap dari sumber karbon utamanya ya. Seperti biasa C itu yang paling dominan, kemudian baru N dan P gitu. Sehingga dengan demikian ketika kita akan melakukan proses pengolahan biologis atau ingin melakukan proses pengolahan fosfor dengan metode atau dengan proses biologis, maka tetap kita harus memperhatikan beban organiknya, karena mikroorganisme itu mempunyai kemampuan terbatas dalam mengolah beban organiknya gitu ya. Jadi yang akan kita olah sebetulnya adalah menghilangkan kelebihan fosfor, tapi karena kita menggunakan mikroorganisme, tetap yang harus jadi ukurannya adalah beban organik. Jadi kalau misalnya saudara menggunakan proses anaerobik, ya, misalnya atau menggunakan proses aktif gitu ya, tentunya akan berbeda kalau saudara menggunakan prinsip pengolahan untuk misalnya SBR gitu ya, karena beban-bebannya agak berbeda gitu. Terus seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa di dalam proses pengolahan ini, ketika dilakukan konversi dari asetat menjadi asetil koenzim, ya, asetat koenzim A, itu ATP itu akan dilakukan dengan cara ATP berubah menjadi ATP dengan melepaskan P ya. Nah, P itu kan sebetulnya dalam bentuk ortofosfat, polifosfat. Polifosfat itu pada prinsipnya adalah anion. Sedangkan kation yang dilepas itu adalah magnesium dan kalium gitu. Nah, yang perlu diperhatikan tuh bahwa dalam proses ini saudara harus memastikan apakah air limbahnya sendiri yang sudah kita akan olah itu mengandung magnesium dan kalium secara natural sudah banyak apa enggak gitu ya. Sebab kalau itunya sudah berlebih, terus kemudian nanti pada saat yang bersamaan selnya sendiri melepaskan magnesium dan kalium bersama dengan polifosfat, itu akan menjadi masalah bagi mikroorganismanya gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya magnesium dan kalium harus dipastikan gitu. Terus kedua, yang keempat itu kandungan nitrat ya. Seperti kita ketahui, nitrat itu adalah pertama dia sumber N, yang kedua adalah sumber oksigen terikat gitu ya. Nah, keberadaan nitrat dalam jumlah yang berlebih misalnya, itu ketika nanti setelah proses ini, atau ketika masuk ke proses anaerobik ya, maka dia itu akan menjadi kompetitor bagi PAO gitu ya. Jadi fosfat accumulating organism itu akan berkompetisi menggunakan sumber karbon dengan mikroorganisme yang dalam hal ini kita sebut sebagai denitrifier ya, denitrifier. Jadi bakteri denitrifikasi itu akan berkompetisi dengan PAO gitu. Karena itu di dalam hal ini kita harus tahu betul bagaimana kandungan nitratnya. Makanya di dalam kombinasi EPBR-nya nanti saudara lihat ya, ada proses yang menggunakan anaerobik terus kemudian anoksik dulu gitu ya. Sebelum kemudian prosesnya oksik. Jadi dikombinasikan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam air limbahnya bukan hanya fosfornya yang berlebih, tetapi nitratnya juga berlebih misalnya. Jadi itu sebabnya ketika akan melakukan proses pengolahan fosfor secara biologis ini, maka saudara harus mengecek ya, berapa besar beban nitrat yang ada.
Dan tentunya di Sempang itu ya beban fosfornya sendiri ya. Seberapa besar sih fosfor yang ada di dalam air limbah kita gitu ya. Dan ini penting untuk memastikan jenis proses yang akan digunakan dan berapa rasionya terhadap karbon dan nitrogen yang ada di dalam sistem yang akan kita pilih ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di dalam proses pengolahan biologis ini ya, mikroorganisme akan mengambil fosfor sesuai dengan keperluan biokimianya, yaitu untuk membentuk sel ya dalam tubuhnya. Seperti yang saya sampaikan ya, kalau karbon itu diambil oleh mikroorganisme, maka sebagian itu untuk keperluan energi, sebagian lagi untuk keperluan pertumbuhan sel. Nah, untuk pertumbuhan sel ini akan diperlukan nitrogen dan fosfor sebagai bagian dari struktur tubuhnya. Nah, itulah kebutuhan fosfor yang sesuai dengan proses biokimianya gitu ya. Tetapi di sisi lain, fosfor itu juga diambil dalam bentuk ATP atau dalam bentuk fosfor anorganik ya, yang diakumulasikan di dalam tubuh oleh mikroorganisme ya, yang ada di dalam lumpur aktif sebagai yang kita kenal dengan PaO ya. Dia disimpan secara berlebih sehingga melebihi kadar kebutuhan fosfor biologis ya. Jadi itu harus kita cek juga. Terus kemudian suhu ya. Ini saya kira sama dengan proses biologis biasanya. Karena apa? Karena suhu itu pada prinsipnya adalah mempengaruhi kecepatan penguraian mikroorganisme. Ya, kapan itu saya sudah pernah mengatakan pada saudara bahwa kenaikan suhu sebesar 10 derajat itu bisa meningkatkan aktivitas organisme 2-3 kali lipat. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya dalam hal ini suhu itu sangat berpengaruh ya. Jadi mikroorganisme sangat bergantung dari itu. Kemudian pH juga sama ya. pH pada prinsipnya juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme karena kondisi asam dengan kondisi basah itu tentunya akan berpengaruh terhadap mikroorganisme yang digunakan. Paling dalam kondisi anaerobik misalnya, maka akan terjadi proses penurunan pH pada waktu awalnya kemudian naik lagi gitu. Tapi sebelum dirubah, biasanya kita sudah masukkan fase aerobik ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsentrasi oksigen ya. Ini hampir sama dengan kandungan nitrat sebetulnya gitu ya. Bedanya apa? Kalau nitrat itu adalah oksigen terikat plus N-nya sendiri gitu. Kemudian kalau konsentrasi oksigen itu berarti DO, itu berarti oksigen bebas gitu ya. Nah ini juga menjadi hal penting ya karena dalam kondisi oksigen berlebih tentunya akan berbeda dengan kondisi oksigen saat berkurang gitu ya, saat sedikit. Jadi oksigen sendiri sebetulnya diperlukan pada waktu tahap aerobik ya. Jadi pada saat anaerobik oksigen ini tidak perlu disuplai. Jadi konsentrasi oksigen pada air limbah itu juga harus menjadi perhatian. Kalau belum apa-apa oksigen bebasnya sudah tinggi, mungkin proses anaerobik ya yang akan dilakukan di awal reaksi itu tidak akan bisa berlangsung secara baik ya karena pada waktu masuk ke dalam reaktor masih ada konsentrasi oksigen yang terlarut gitu. Nah ini menjadi masalah. Tapi umumnya biasanya kalau air limbah itu konsentrasi oksigennya pasti rendah gitu ya. Karena sudah dikonsumsi oleh organisme untuk menguraikan bahan organik sebelumnya. Jadi ketika masuk ke dalam unit pengolah limbah, pH itu sudah rendah. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah mengatur berapa lama fase anaerobik, berapa lama fase aerobik ya. Nah, itu biasanya di dalam sistem yang digunakan itu bilangannya dalam jam ya. Kalau anaerobik kira-kira 2 jaman gitu, terus kemudian anaerobik terus aerobik 4 jam gitu ya. Atau 2-3 jam gitu ya. Jadi saudara harus melihat dari kriteria desainnya gitu ya. Kapan yang paling cocok dan
banyak tidaknya itu, lama dan tidaknya dari masing-masing fase, itu sangat bergantung kepada yang tadi ya, jenis substrat, bahan organik, kadar magnesium dan kalium di dalam air limbahnya, kadar kandungan nitratnya, terus kemudian DO dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu intinya. Jadi kita harus bisa mengatur fase anaerobik dan aerobik itu. Kemudian yang terakhir itu adalah berapa lama sih lumpur itu akan dioperasikan ya apabila dalam proses ini kita menggunakan kombinasi untuk lumpur aktif gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa mikroorganisme itu akan berada di dalam reaktor dalam periode tertentu ya, dan solid retention time itu menentukan berapa lama si lumpur itu akan bertahan di dalam reaktornya ya. Yang perlu saudara ketahui ya, di dalam proses pengolahan biologis, kita tuh harus, agar proses bisa berjalan dengan baik, kita tuh harus mempertahankan rasio antara F terhadap M agar selalu tetap. Ya. Jadi kalau misalnya BOD-nya itu yang masuk adalah 20 misalnya, ya, terus rasionya 0,4, berarti mikroorganisme yang ada di dalam reaktor itu harus, kalau rasionya 0,4 gitu ya, harus kurang lebih 80 gitu ya. Jadi kalau masuk air limbahnya itu 20 ton, maka mikroorganisme yang ada di dalam reaktor harus 80 ton gitu. Nah, itu kalau rasionya kurang lebih 0,4 ya. Kalau 20 bagi ini 0,4 tuh bukan 20 banding 80, tapi 20 banding 30 ya. 20 banding 30 bukan 40. 20 banding 40 50% ya, kurang lebih ya, gampangannya 0,5 aja. Misalnya kalau FPM-nya FPM-nya itu 0,5, maka kalau misalnya kita memasukkan air limbah dengan kadar organik itu 20 ton, maka di dalam reaktornya itu harus ada kurang lebih sekitar 40 ton ya mikroorganisme. Itulah rasio F per M 0,5 misalnya gitu setiap hari ya. Nah, faktanya adalah ketika mikroorganisme itu diberi makan 20 ton setiap hari, maka dia akan berkembang biak kan menjadi misalnya besoknya itu dari yang 40 menjadi 44 ton gitu ya, tambah 4 ton. Nah, secara teoritis agar F per M-nya tetap, karena maksudnya supaya mikroorganisme bisa bekerja optimum ya, tidak kelebihan muatan baru, tidak kelebihan saingan baru, maka yang kelebihan tadi yang tumbuh 4 ton itu sebagian kita buang ya, yang itu supaya jumlah mikroorganisme tetap 40 ton ya. Dengan demikian rasio tetap dipertahankan 50%. Nah, karena itu kita harus buang itu ya. Ketika tumbuh besoknya 4, dibuang lagi 4. Besoknya lagi 4 lagi, buang lagi 4 agar itu tetap 40. Nah, jadi intinya itu yang terjadi. Jadi yang disebut dengan solid retention time itu artinya adalah kalau misalnya ya jumlah mikroorganismenya di dalam reaktor itu 40 ton. Setiap hari tumbuh 4 ton baru, berarti kan teorinya kita harus membuang sejumlah 4 ton tadi, yang tumbuh tadi. Nah, tapi yang dibuang seharusnya adalah mikroorganisme yang sudah lama, bukan mikroorganisme baru kan ya gitu. Karena harus ada regenerasi dong, masa yang tua disuruh kerja terus gitu. Jadi ketika sudah tumbuh mikroorganisme baru sebanyak 4 ton, maka pada hari berikutnya yang 4 ton lama itu kita buang. Gitu ya. Nah, hari kedua tumbuh lagi 4 ton lagi. Maka 4 ton yang lama itu dibuang lagi. Itu teorinya gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau setiap hari kita buang 4 ton yang lama, maka dalam waktu 10 hari ya, dalam waktu 10 hari, semua mikroorganisme yang lama itu sudah terganti oleh mikroorganisme yang baru, kan? Betul tidak? Karena dari 40,
Setiap hari kita buang 4 ya. Sehingga secara prinsip dalam 10 hari sudah habis itu gitu ya. Mikroorganisme lama dan itu sudah diganti dengan mikroorganisme baru. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah bahwa solid retention time atau waktu tinggal dari solidnya di dalam reaktor tersebut itu adalah 10 hari. Jadi artinya masa kerja dari lumpur di dalam reaktor itu adalah 10 hari. Ya. Didapat dari mana? Didapat dari tadi 40 atau jumlah mikroorganisme yang ada di dalam reaktor dibagi dengan jumlah pertumbuhan mikroorganisme setiap hari. Yang 4 tadi, 40 bagi 4 sama dengan 10. Jadi 10 hari itu adalah lamanya lumpur berada di dalam reaktor. Jadi intinya begitu ya. Itu yang disebut dengan solid retention time. Nah, solid retention time ini kalau untuk mikroorganisme itu sekitar 8 sampai 12 hari, bahkan bisa 15 hari ya. Karena itu harus pertahankan. Jadi ketika kita melakukan proses pengolahan fosfor dengan menggunakan prinsip pengolahan biologis, maka kaidah-kaidah yang berlaku dalam proses pengolahan biologis ya itu berlaku juga untuk fosfor ini gitu ya, karena secara prinsip kita menggunakan mikroorganisme yang sama gitu ya, intinya begitu. Nah, karena itu lamanya mikroorganisme boleh bekerja ya sampai dia dipensiunkan, itu tentunya harus mengikuti kaidah yang berlaku ya, sekitar 8 sampai 12 hari optimumnya misalnya seperti itu. Beban organiknya juga demikian ya. Beban organik tuh kurang lebih misalnya sekitar 0,4 tadi gitu ya. Itu juga harus dipenuhi gitu ya. Oke. Terus berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tadi ya, dengan menggunakan pendekatan proses fosfor ya yang terjadi dalam proses anaerobik maupun aerobik yang dikombinasikan sehingga mampu mengolah P melebihi apa yang sesungguhnya diperlukan oleh mikroorganisme ya, sehingga jumlah P yang di-remove atau yang dihilangkan menjadi lebih besar. Maka kemudian orang mengembangkan beberapa metode ya. Nah, pertama adalah model FOSTRIP ya. Fosfat distripping gitu ya, kurang lebih gitu ya. Ini proses ini pada prinsipnya adalah proses yang memodifikasi ya proses aktivitas lumpur, aktivitas proses. Ingat nggak proses lumpur aktif itu adalah proses yang memanfaatkan dua reaktor kan? Reaktor pertama itu adalah reaktor ini. Reaktor pertama itu adalah reaktor yang sifatnya untuk proses aerasi dan proses pengolahan karbon. Terus reaktor kedua itu adalah menggunakan clarifier yang digunakan untuk memisahkan hasil pengolahan tadi ya, antara padatan dan cairannya. Jadi terdiri dari dua unit. Yang pertama adalah tangki aerasi, yang kedua adalah clarifier, kemudian si lumpurnya sebagian dibuang untuk mempertahankan supaya jumlah mikroorganismenya tetap ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dan sebagian lagi dikembalikan ya ke dalam reaktor ya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, post-trip itu membagi tangki reaktornya menjadi dua bagian. Tangki yang pertama itu anaerobik, tangki yang kedua adalah aerobik gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan post-trip proses ya, proses modifikasi lumpur aktif yang membagi tangki aerator menjadi dua. Pertama anaerobik, kedua aerobik ya. Nah, terus kemudian setelah itu dimasukkan ke clarifier gitu. Intinya begitu. Nah, ini cocok untuk proses yang mengolah air limbah yang kelebihan P gitu ya. Tapi kalau misalnya air limbahnya itu tidak hanya P yang berlebih, tapi M-nya juga berlebih, maka ada proses berikutnya yang disebut dengan Bardenfo proses ya. Nah, Bardenfo proses itu seperti FOSTRIP, tapi diulang gitu ya, pengulangan. Jadi kalau FOSTRIP tadi kan tangki aerasi dibagi dua, anaerobik, aerobik. Nah, kalau Bardenfo itu dibagi 4. Jadi ada aerobik, ada anaerobik, aerobik. Anaerobik, aerobik gitu ya. Jadi AO gitu ya, anaerobik, aerobik, anaerobik, aerobik gitu ya. 4.
Bahkan kadang-kadang ada yang dikombinasikan lagi menjadi 5 dan sebagainya. Tapi itu prinsipnya sama, yaitu proses yang disebut Bardenpho. Ini nama orang sih sebetulnya. Bardennya ya, Pho-nya fosfatnya. Nah, terus ini cocok untuk mengolah air limbah yang mengandung N maupun P berlebih ya. Nah, terus ada lagi yang disebut dengan anaerobic oxic process, AO gitu ya. Sesuai dengan namanya, kalau anaerobik itu berarti proses anaerobik ya, tidak menggunakan oksigen. Kalau oksik berarti proses menggunakan oksigen. Nah, biasanya ya proses ini terdiri dari anaerobik, kemudian aerobik gitu ya. Gitu akses proses. Tapi kemudian dikembangkan juga jadi anaerobik A2O ya, anaerobik, kemudian oksik, kemudian aerobik. Bedanya tahu ya? Jadi anaerobik, anoksik, kemudian aerobik gitu ya, A2O. Jadi kalau anaerobik itu sumber karbonnya adalah mikroorganismenya sendiri. Apa namanya itu kalau atau bukan sumber karbon, elektron aseptornya ya, bahan organik itu sendiri. Kalau anoksik, oksigen terikat. Kalau aerobik, oksigen bebas gitu ya. Itu A2O proses gitu ya. Kemudian ada lagi kombinasi dari UCT proses ya. UCT proses itu sebetulnya merupakan kombinasi dari post-trip tapi Bardenpho. Tapi mereka melakukan proses resirkulasi di antara reaktornya ya. Kalau UCT itu singkatan dari Cape Town ya. Jadi University of Cape Town itu di Afrika Selatan. Jadi kombinasi ini atau proses ini dikembangkan oleh peneliti di Cape Town ya, Afrika Selatan. Kalau saudara nanti mau buat ITS proses juga boleh, asal menemukan suatu hal yang baru. Nah, kemudian modified activity sludge ini sebetulnya hampir sama dengan post-trip sih sebetulnya. Jadi si tangki aerasinya itu dibuat dalam kondisi seperti plug flow gitu ya, sehingga sisi yang paling utama dibuat tidak tersuplai dengan oksigen cukup gitu. Jadi kondisinya melupai anaerobik, kemudian aerobik ya, baru diaduk lebih intensif di sebelah hilirnya, kemudian masuk ke clarifier. Jadi seperti itu. Jadi hampir sama dengan post-trip sih gitu. Kemudian combined process biological phosphorus removal ya. Ini mengkombinasikan beberapa proses, tapi hakikatnya sama ya. Pasti ada anaerobik dan aerobik gitu ya. Nanti saudara lihat lagi. Kemudian kalau SBR, nah kalau SBR itu bedanya dengan activity start process, dia tangkinya cuma satu. Tapi secara sekuensial, secara bergiliran, ya, secara bergantian, itu dioperasikan dalam kondisi seperti dalam proses post-trip. Jadi pertama dimasukkan air limbahnya, terus diaduk saja tanpa ada oksigen gitu ya. Jadi aduknya hanya pengaduk untuk meratakan saja, tidak ada maksud untuk mengaerasi. Ya kan seperti kita ketahui, walau proses aerasi itu bisa dilakukan melalui proses pengadukan, tapi pengadukannya harus mempunyai kecepatan tertentu, karena pada prinsipnya dengan kecepatan tertentu maka ada dua fungsi yang terjadi. Pertama adalah memeratakan, membuat larutan yang ada di dalam atau mix liquor yang ada di dalam reaktor itu teraduk sempurna. Terus yang kedua juga terjadi proses suplai oksigen ya. Nah, kalau pengadukannya lambat gitu ya, itu tidak terjadi suplai oksigen tapi hanya proses pengadukan saja. Nah, biasanya dalam proses ini begitu. Nanti di tengah jalan ya, misalnya setelah 2 jam diaduk pelan gitu ya, hanya untuk memastikan tidak diam si mikroorganismenya tapi tersuspensi. Terus kemudian dipercepat itunya pengadukannya menjadi lebih tinggi sehingga terjadi proses aerasi. Nah, pada kondisi itu terjadi proses aerasi. Terus kemudian berhenti gitu ya pengadukannya sehingga terjadi proses pengendapan. Jadi
SBR itu disebut juga proses unit tank ya. Kenapa? Karena proses di tangki aerasi ya, dan proses yang terjadi di clarifier itu dijadikan satu tank ya. Jadi tangkinya hanya satu. Dan ini sangat cocok untuk mengolah air limbah yang relatif sedikit ya, dan karena apa? Karena prosesnya adalah batch ya, batch bukan continuous. Makanya namanya sequencing batch reaktor ya. Jadi reaktor yang dioperasikan secara batch ya, dengan apa? Dengan metode gantian, anaerobik, kemudian aerobik, kemudian setelah itu dihentikan sama sekali, terjadi proses dekantasi, pengendapan, clarifier ya. Nah, baru kemudian dikeluarkan air limbahnya dan seterusnya. Itu SBR proses ya, dan ini juga bisa digunakan untuk pengolahan yang mengandung lumpur, mengandung fosfor yang berlebih. Namun ya seperti yang saya sampaikan, jumlahnya biasanya kecil ya, jumlah air limbah yang diolahnya. Kemudian yang berikutnya adalah granular sludge process, yaitu menggunakan lumpur yang terakumulasi dalam bentuk sludge. Kalau proses granular sludge itu sebetulnya terbentuk apabila terjadi mixing yang cukup intensif ya antara air dengan mikroorganismenya ya. Dan itu prosesnya adalah proses upflow biasanya ya. Jadi si air limbahnya itu dimasukkan dari bawah reaktor, kemudian dia disemprotkan ke dalam reaktor itu, kemudian keluar di bagian atas. Nah, secara naluriah, secara alamiah ya, mikroorganisme itu untuk bisa bertahan di dalam reaktor dan dia tidak ikut wash out, tidak ikut terbuang, maka dia harus membentuk kelompok bersama teman-temannya dalam bentuk gumpalan atau granuler ya, yang besarannya itu cukup besar sehingga tidak mampu di wash out, tidak mampu dikeluarkan oleh kecepatan upflow tadi ya, sehingga itu sebabnya terbentuklah granuler ya, terjadi gumpalan lumpur yang ukurannya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 mili gitu ya diameternya tuh. Dia menggumpal dan tersuspensi, mengapung-apung di itu ya, istilahnya bukan tersuspensi, kalau sudah gitu terekspansi lah gitu ya di dalam reaktor itu. Nah, granular sludge ini yang kita gunakan dalam proses pengolahan biologis ya. Oke. Jadi seperti biasa ya, sampai jam 6 sore saudara punya tugas ini ya. Jadi saudara membuat kajian terhadap 3 ya. Jadi urutannya nomor kemarin kan saudara sudah tahu nama-nama saudara ya, urutannya berapa ya. Jadi urutannya 1, 2, 3. Maksudnya gini, saudara harus memilih ya masing-masing proses sesuai dengan urutan absennya ya. Jadi misalnya saudara di absen pertama, jadi saudara harus memilih 1, 2. Terus kemudian yang urutan kedua 2, 3. Urutan kedua 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 gitu. Nanti berulang lagi gitu ya, sesuai dengan urutannya. Saudara pilih itu, terus apa isinya? Jadi isinya seperti yang kemarin juga, saudara membuat semacam analisis ya. Jadi nanti saudara harus lihat juga, ditempelkan gambarnya ya, berdasarkan itu di internet banyak ya. Misalnya PostScript itu seperti apa. Terus definisi prosesnya atau gambaran prosesnya seperti apa. Ya, demikian juga Bardenfo seperti apa. Terus kemudian dari situ ya prinsip prosesnya atau prinsip desainnya. Saya sebetulnya kalau di S2 bukan untuk desain ya, tapi prinsip desain itu atau prinsip rancangan itu hanya untuk sekedar mengetahui keterbatasan prosesnya. Jadi intinya ya, saudara menjelaskan apa masing-masing proses itu ya, kemudian prinsip prosesnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan di antara keduanya tadi. Jadi PostScript dan Bardenfo dibandingkan. Terus nanti Bardenfo dengan AO dibandingkan oleh yang itu. Jadi setiap orang hanya kebagian dua jenis ya. Jadi boleh jadi nanti kalau ulangan setelah nomor berapanya, 1, 2, 3.
Ya mungkin setelah nomor 8 itu ya pada waktu nomor 8 ngulang lagi gitu ya, sama gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi harapan saya saudara bikin sendiri-sendiri gitu ya. Jadi sumbernya saudara bisa melihat dari bukunya Wang yang seperti biasa, yang Jetai dan Wang tadi yang jadi sumber buku ini, sumber presentasi ini. Dan yang itu bisa ditambahkan dari sumber lain ya, termasuk dari internet, terutama untuk gambar-gambar. Jadi saudara coba lihat prinsip prosesnya seperti apa, ya, gambaran desainnya apa. Yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian antara kedua proses ini ya. Jadi yang nomor 1 misalnya subsen 1 post trip dengan burden flow ya. Menurut saudara keunggulan masing-masing itu apa? Bandingkan keduanya. Jadi membuat satu tabel yang isinya misalnya soal istilahnya stabilitas misalnya gitu ya, mana yang lebih unggul, atau seperti tadi saya sampaikan post trip dan burden flow. Kalau post trip untuk P berlebih saja gitu ya, kalau N burden flow untuk N dan P berlebih misalnya ya. Jadi keunggulannya kan burden flow lebih unggul misalnya dalam hal air limbahnya mengandung N dan P yang berlebih dibandingkan dengan post trip gitu ya kalau kondisi itu. Baik, ada pertanyaan nggak? Halo? Pak, mau bertanya, Pak. Mm-hmm. Kalau proses teknologi yang Bapak sebutkan tadi kan itu untuk skalanya industri, Pak, itu, Pak. Nah, kalau untuk yang berada di alam, contohnya sebagai contoh limbah pertanian yang di pinggir-pinggir sungai itu, Pak, itu metode yang tepat untuk mengurangi fosfornya apa, Pak? Sebentar ya, yang perlu saya garis bawahi ini sebetulnya bukan ini ya, bukan hanya industri. Jadi untuk domestik. Cuma maksud saudara yang limbah pertanian itu seolah-olah istilahnya ya itu bukan masalah untuk industri atau non industri, tapi itu masalah opsi teknologi dalam kondisi yang seperti di limbah pertanian kan yang menjadi ciri khasnya itu adalah sumbernya itu diffuse ya, jadi sumbernya itu melebar kemana-mana, artinya tidak dalam kondisi berasal dari satu titik gitu, sehingga itu akan menyulitkan dalam proses pengolahannya kan gitu maksudnya. Nah, Iya. nah dalam posisi seperti itu ya, kalau untuk limbah pertanian di mana sumber-sumbernya banyak, tadi yang sudah saya sampaikan, pertama kita harus fokus bukan ke M-nya, tapi ke P-nya gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan, kalau kita bisa mengendalikan P, N-nya itu tidak terlalu berfungsi gitu ya, karena dia tidak bisa berkembang atau tidak bisa berpengaruh tanpa ada P yang cukup. Makanya kalau P yang dikendalikan, otomatis N bisa terkendali gitu. Nah, kedua di dalam proses penguraiannya ya, kita harus membagi beberapa lokasi yang pada prinsipnya mengandung sumber yang mengandung sumber yang dominan gitu ya, titik mana yang kita amati mengandung karbon yang dominan. Sebab gini, mengandung P yang dominan. Sebab gini, bahkan di dalam proses alamiah di beberapa negara gitu ya, pengolahan itu dilakukan di dalam badan air itu sendiri gitu. Jadi kalau kita mengetahui sumber-sumber P yang paling dominan itu di wilayah mana, maka di wilayah itulah dibuat semacam reaktor gitu ya, yang dimodifikasi dari kondisi alamnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bisa mengalami proses pengolahan secara biologis terhadap unsur P, maka harus ada paling tidak dua mekanisme yang terjadi, dua proses ya, yaitu anaerobik kemudian dilanjutkan aerobik. Hanya dengan begitu akan terjadi proses pengolahan yang menyebabkan pengolahan P yang lebih besar daripada kebutuhan untuk proses ini metabolismenya gitu ya. Nah, karena itu nanti saudara membuat semacam unit yang akan menjadikan dia berproses secara
anaerobik, kemudian secara aerobik gitu ya. Dulu saya pernah mendesain itu ya, tapi tidak dalam skala besar di itu ya, di bentar, di apa, di kali ini, di kali, aduh kok saya Rio Rejo ya, Rio Rejo tuh di daerah, pokoknya kalau Krian sana tuh ada Rio Rejo ada sungainya gitu ya. Itu kan banyak limbah industri maupun pertanian yang masuk ke sebuah kali waktu itu. Nah, akibatnya mereka atau bukan mereka, pemerintah mengalami itu ya, mengalami bukan mengalami kesulitan, mengalami persoalan ya, mengalami persoalan bagaimana cara mengolah limbahnya itu gitu ya. Nah, terus kita membuat desain terhadap sistem sungainya gitu ya dengan menggunakan pendekatan tadi yang anaerobik dan anaeroksik. Jadi anaeroksik itu dibuat dengan menggunakan baffle ya. Tapi karena sungai itu kan lebar, jadi kita menggunakan baffle-nya itu yang apa namanya itu, yang horizontal gitu ya. Jadi si air itu zigzag gitu ya di itunya, bukan up and down ya. Kalau baffle itu kan bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, tapi walaupun horizontal, dia digali lebih dalam. Kenapa lebih dalam? Karena kita ingin menciptakan kondisi yang lebih anaerobik gitu. Setelah itu baru kemudian menggunakan proses aerobik di itunya dengan menghentikan oksigen gitu ya. Nah, desainnya itu sudah jadi gitu ya, tapi kayaknya pemerintah mengalami kesulitan dalam hal itu implementasinya sehingga tidak jadi. Jadi saya juga tidak bisa menceritakan lebih lanjut ya desain itu berhasil baik apa tidak. Tapi intinya bukan hal yang tidak mungkin melakukan proses pengolahan di lapangan langsung pada badan airnya ya. Kalau dalam kasus misalnya limbah pertanian ya, dan kita tahu titik-titik, kita harus bagi dulu titik-titik mana yang perlu diolah, mana yang tidak gitu ya. Karena kalau misalnya semua diolah ya kesulitan, dan kita memanfaatkan lahan yang di sana untuk digunakan sebagai reaktornya. Jadi reaktornya itu tertanam di dalam tanah gitu, intinya begitu. Bisa sih sebetulnya gitu, asal ada yang mau biayai aja. Saya dulu dimintai itu ya, Bapedal waktu itu, bukan Bapedal, BLH ya kalau sekarang, Badan Lingkungan Hidup atau Biro Lingkungan Hidup. Tapi kemudian ketika desainnya jadi tidak dipraktekkan karena terlalu mahal gitu. Tapi hal seperti itu kalau di negara-negara luar sudah menjadi hal yang biasa ya, mengolah langsung di badan air. Gitu, Mas. Pak, kalau seandainya menggunakan pendekatan fitoteknologi itu apa mungkin, Pak? Jadi intinya gini ya, pada prinsipnya mengolah menggunakan apapun itu adalah prinsip utamanya sama gitu ya. Bedanya kalau kita mengolahkan mikroorganisme, maka kita memindahkan polutannya itu, kita secara prinsip, dari air menjadi lumpur, dalam hal ini lumpur mikroorganisme. Tapi kalau fitoteknologi memindahkan limbah atau pencemar yang ada di dalam air limbah menjadi apa? Menjadi tanaman. Jadi si tanaman tersebut harus dipilih tanaman yang mempunyai kemampuan menguptake ya tanpa dia merasa teracunin gitu ya. Mengupdate tanaman tersebut sehingga apa, nanti tumbuh tanaman yang besar. Nah, ini menarik ya untuk disampaikan karena kadang-kadang orang tidak paham bahwa ketika menggunakan prinsip fitoteknologi artinya menggunakan tanaman seolah-olah persoalan menjadi habis gitu. Tidak. Persoalan barunya adalah bagaimana mengendalikan tanaman yang dihasilkan ya, seperti vetiver misalnya, rumput yang biasa sering digunakan ya untuk di kawasan-kawasan kita ini, kan itu seperti alang-alang gitu ya, tapi besar ya, dan itu tinggi sekali, itu bisa 3 meteran gitu tingginya kalau betul-betul tumbuh sehat itu. Dan seperti prinsip yang bisa dari prinsip dari keseimbangan massa ya, kalau tumbuhan itu makin cepat tumbuhnya, berarti makin banyak konsumsi airnya. Ya. Di samping dia menyerap limbah yang polutan yang ada di dalam air limbah,
ya juga menyerap airnya sehingga berubah menjadi solid ya dalam hal ini sebagai tanaman. Nah, tanaman ini harus secara rutin dipotong gitu ya, dipotong dan ditangani juga, dikemanakan gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan proses pengolahan apapun, sebetulnya kita memindahkan masalah dari satu fase ke fase yang lain. Jadi tidak ada yang namanya mengolah itu tanpa ada menimbulkan masalah, ya, kecuali saya bilang juga penggadaian gitu ya. Penggadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau pengolahan limbah itu menyelesaikan masalah di satu sisi menjadi masalah di sisi lain. Ketika kita mengolah dengan mikroorganisme, ya, maka masalah yang tadinya di air limbah itu sekarang berubah menjadi masalah lumpurnya. Ketika tanaman, masalah yang tadinya di air limbah menjadi di tanamannya, tumbuhannya. Nah, itu harus ditangani secara komprehensif. Mau dikemanakan itu harus ada istilahnya penadahnya. Apakah kemudian dijadikan kalau makanan hewan tidak mungkin ya, kalau kecuali kalau fosfor gitu masih oke. Tapi kalau misalnya yang mengandung logam misalnya itu bahaya. Sehingga tidak boleh ke hewan misalnya. Terus kita bahkan pernah gitu ya. Kalau kita lihat mikroorganisme kan strukturnya paling istilahnya dari segi sel itu paling rendah dibandingkan organisme lain. Setelah itu yang agak lebih tinggi kan protozoa, kemudian setelah itu kan alga gitu ya. Nah, kita pernah melakukan kajian ya bagaimana menggunakan alga untuk proses mengolahkan limbah. Tapi terus terang saya kapok ya melakukan itu. Karena alga itu ya seperti saudara bayangkan alga blooming lah gitu ya. Tumbuhnya tuh cepat sekali. Jadi ketika kita menggunakan alga sebagai pengolah dari limbah kita, itu tuh ketika kita saya pernah melakukan percobaannya di laboratorium ya, hanya dalam sehari itu sampai yang namanya reaktor itu penuh oleh alganya itu, tumbuhnya cepat sekali, sampai saya terkejut-kejut ya, bagaimana ya gitu ya, mengerikan sekali gitu. Alga atau jamur ya itu juga bisa gitu ya. Tapi yang jadi masalah ya itu tadi, ketika jamur itu sudah tumbuh terus mau dikembangkan, apalagi cepat sekali tumbuhnya itu. Gitu. Jadi secara prinsip sebetulnya mau menggunakan apa saja selama organisme yang digunakan, ya baik organisme tingkat rendah maupun tingkat tinggi ya seperti tanaman, itu boleh-boleh saja, tapi kita harus siap mau dikemanakan nanti hasilnya ini. Ya, karena secara prinsip sebetulnya kita sudah memindahkan masalah dari yang tadinya di air limbah menjadi masalah padatannya dalam hal ini tanaman. Gitu. Jadi intinya gitu, boleh-boleh saja. Gitu. Kalau limbah pertanian mungkin, nah kalau pertanian mungkin cocok gitu ya, karena secara prinsip dia sudah terbiasa dengan melakukan proses penanganan terhadap tanaman gitu, sehingga kalau misalnya dibuat dalam bentuk tanaman gitu ya, digunakan wetland misalnya ya, sebagai bagian dari proses pengolahan itu, maka itu sebagai hal yang mudah buat mereka menangani itu. Mungkin boleh. Jadi saudara mungkin pada waktu memilih opsi teknologi juga harus memperhatikan kemampuan yang operasionalnya gitu ya. Sebab nggak mungkin kalau unit apapun ya, nggak mungkin kalau tanpa ada perawatan gitu. Ada kan orang yang mikirnya tuh, wah sudah menggunakan ini anaerobik saja, setelah itu sudah tidak perlu dirawat lagi. Nggak mungkin gitu. Tetap harus ada proses maintenance-nya yang pada prinsipnya yaitu tadi mengelola kelebihan lumpur, misalnya kalau dalam proses biologis, kelebihan dari tanaman pada saat sudah tumbuh, pada waktu fitoteknologi ya, atau wetland dan seterusnya. Oke gitu ya, ada lagi nggak? Ini Bapak Bolang-Baling hadir nggak ya? Prof. Joni mau bertanya. Ya. Mengenai tugasnya. Nah, ini yang tadi itu Pak, kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya post-trip misalnya ya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan post-trip dibuat tabel, atau tabelnya nanti misalnya ini post-trip, satunya Bardenpo. Nah, itu dibandingkan begitu, Pak. Ya, jadi satu tabel ya, terus di dalamnya tuh ada 3 kolom. Kolom pertama itu
itemnya yang akan dibandingkan. Misalnya beban organik gitu ya, stabilitas, terus kemudian biaya capex misalnya, biaya opex gitu misalnya. Terus kemudian kolom yang kedua kolom kedua post-trip, kolom ketiga itu badan po. Nah, nanti dibandingkan. Misalnya seperti tadi beban organik, badan po lebih unggul daripada ini gitu ya. Nah, saudara bisa menggunakan pendekatan misalnya menggunakan ini plus 2, ini plus 1 misalnya, bisa saja gitu, terus diberi keterangan di itunya bahwa badan po lebih unggulnya karena gini gitu, misalnya gitu. Jadi membandingkan terhadap 2 opsi tadi aja. Dan satu tabel. Oh iya Pak, jadi tidak perlu dipisah berarti ya Pak? Gitu enggak, ya? Enggak perlu saudara misalnya menulis dulu kelebihan kekurangan dari mana gitu ya. Dibandingkan terhadap apa gitu. Kalau misalnya dibikin sendiri-sendiri, makanya dibikin satu dan jelas kelebihan burden flow dibandingkan post-trip atau kelebihan post-trip dibandingkan burden flow, intinya gitu. Oh, ya jadi begini ya Pak, kan nanti kan ini ada definisinya, ada prosesnya, prinsipnya. Berarti kelebihan dan kekurangannya nanti bisa ditaruh di akhir ya Pak? Kan? Iya betul. Oh iya Jadi Pak. satu prinsipnya, kemudian prinsip, terus kemudian yang kedua ya desainnya yang berkaitan dengan prinsip teknologinya, kemudian yang ketiga itu tabelnya gitu, membandingkan antara 1 dan 2. Gitu ya? Iya Pak. Ya. Jam 6 ya? Ya Pak. Jam 6 ya? Atau mau jam 3 atau jam 1? Jam 6 Pak. Hah? Jam 6 aja Pak. Ya sudah. Nanti ke ini ya, ke my classroom ya. Classroom. Ya. Oke Pak. Oke, saya kira ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sudah? Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih. Sampai Terima kasih ketemu. Pak.